Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa'azzani Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Walau dengan apapun itu, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah SWT, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang ini, menuju jalan yang hak, yang benar, yang dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana jalan yang salah. Yang dengan ilmu tersebut kita bisa langsung saja kita masuk kepada materi. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana strategi pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab. Strategi pembelajaran interaktif. Strategi ini adalah strategi pendekatan dalam pendidikan yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka melalui diskusi, melalui kolaborasi, kemudian melalui pemecahan masalah dan penggunaan berbagai metode yang melibatkan partisipasi siswa secara langsung. Kemudian strategi ini memiliki beberapa karakteristik dan elemen yang penting, yaitu pertama, keterlibatan aktif siswa, yaitu siswa tidak hanya mendengarkan tetapi juga berperan penting atau aktif dalam ruang diskusi, tugas kelompok, dan kegiatan interaktif lainnya. Kemudian yang kedua, kolaborasi. Siswa sering bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan proyek bersama. Ini membantu dalam pengembangan keterampilan sosial dan kerjasama. Kemudian yang ketiga, diskusi terbuka, yaitu kita sebagai seorang guru bisa mendorong ruang diskusi yang melibatkan siswa untuk berbagai pandangan, pengalaman, dan ide mereka. Hal ini memperkaya proses pembelajaran dengan berbagai perspektif. Kemudian yang keempat, penggunaan teknologi seperti aplikasi pembelajaran online, alat diskusi atau simulasi
interaktif yang digunakan untuk mendukung pembelajaran yang lebih dinamis dan menarik. Kemudian yang kelima yaitu belajar berbasis masalah, yang dimana siswa yang diberikan suatu permasalahan atau masalah yang nyata yang harus dipecahkan, sehingga mendorong mereka untuk berpikir secara kritis dan keterampilan analisis. Kemudian yang keenam, pembelajaran berbasis proyek, yang dimana seorang siswa terlibat dalam proyek jangka panjang yang membutuhkan riset, analisis, dan kolaborasi yang memberikan pengalaman belajar yang baru yang lebih dalam. Kemudian yang ketujuh, evaluasi diri dan umpan balik, yaitu bagaimana siswa didorong untuk melakukan evaluasi dirinya atas kemajuan mereka, sementara seorang guru berkonstruksi untuk mendukung perkembangannya lebih lanjut. Mungkin 7 itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana, tentang beberapa karakteristik dan elemen penting dari strategi ini. Kemudian strategi ini memiliki beberapa manfaat pembelajaran interaktif. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman konsep melalui keterlibatan langsung. Kemudian manfaat yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif. Kemudian ketiga, meningkatkan motivasi dan minat seorang siswa terhadap suatu materi. Kemudian membantu siswa dalam memahami cara bekerja sama dan komunikasi yang efektif. Tentu saja metode ini sangatlah cocok untuk lingkungan kelas yang beragam, di mana seorang siswa dapat belajar dari satu sama lain dan aktivitas berkontribusi dalam proses pembelajaran. Kemudian hal ini adalah salah satu ciri utama dari strategi pembelajaran interaktif, adalah keterlibatan aktif siswa. Keterlibatan ini bisa berbentuk diskusi suatu kelompok, atau presentasi, atau permainan edukatif yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama. Dalam situasi ini, siswa dituntut untuk berpikir secara mandiri dan berbagi pemikiran mereka dengan teman-teman sekelasnya. Peran guru juga berubah dari sekedar pemberi informasi menjadi fasilitator yang membantu siswa menggali, memahami lebih dalam melalui berbagai aktivitas interaktif. Kolaborasi ini juga menjadi suatu elemen penting dalam strategi ini. Siswa seringkali diharuskan untuk bekerja dalam suatu kelompok atau menyelesaikan tugas-tugas mereka bersama, atau berdiskusi tentang suatu topik. Kerjasama seperti ini tidak hanya membantu mereka memahami suatu materi, akan tetapi juga melatih keterampilan sosial dan emosional seperti komunikasi, toleransi, dan pemecahan suatu masalah. Kolaborasi dalam kelompok kecil juga mendorong siswa untuk saling belajar
berbagai wawasan dan melihat masalah dari berbagai perspektif. Teknologi juga memainkan peran penting dalam strategi pembelajaran interaktif ini. Dengan kemajuan teknologi, guru dapat memanfaatkan berbagai alat pembelajaran digital seperti aplikasi pembelajaran, forum diskusi online, hingga simulasi interaktif. Penggunaan teknologi ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih dinamis dan personal. Selain itu, teknologi juga memfasilitasi pembelajaran jarak jauh sehingga siswa dapat terus belajar di luar lingkungan kelas. Selain itu juga pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek menjadi dua metode populer dalam strategi pembelajaran interaktif ini. Dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa yaitu diberikan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari untuk diselesaikan. Kemudian hal ini menuntut siswa berpikir kritis dan mencari suatu solusi secara mandiri atau bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.